Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Aibiyandani. Saya dari kelas A2, NIM F20 2001-060, mahasiswi dari Universitas Mandalika Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang stereoisomer atau diestereoisomer dan enantiomer. Mata kuliah Kimia Organik 1 dengan dosen pengampu Apoteker Citra Dewi Espa M4. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian enantiomer, di mana enantiomer adalah stereoisomer yang sama seperti bayangan cermin tetapi tidak dapat diimpitkan, merupakan molekul yang berbeda dan memiliki bangunan yang berbeda. Hanya terjadi pada senyawa yang molekulnya chiral. Seperti gambar di samping, ada asam laktat positif dan asam laktat negatif seperti yang ada pada gambar dan atau pada slide di samping. Bisa kita lihat pada slide di samping, ini adalah contoh enantiomer di mana dia disebut dengan 3-metil heksana dan dia terdapat mirror atau bayangan dari rumus struktur yang disebut rumus struktur dari enantiomer yang berada pada 3-metil heksana. Selanjutnya yaitu sifat enantiomer, di mana sifat enantiomer yang pertama mempunyai sifat-sifat fisik yang sama, misalnya titik lebur, titik didih, berat jenis, dan lain-lain. Yang kedua, mempunyai sifat chiralitas yang tidak sama, misalnya sudut putar, bidang polarisasi cahaya, atau reaksi metabolisme, dan lain-lain. Contohnya, negatif adrenalin menghasilkan obat pemacu jantung. Positif adrenalin menghasilkan tak berkhasiat. Indeks biasanya sama, arah rotasi pada polarimeter berbeda. Interaksi dengan molekul chiral lain berbeda seperti enzim, TASDE, BATS, scan. Ya, seperti itulah yang dimaksud dengan sifat enantiomer. Kita lihat pada gambar, di sana ada peranan enantiomer, di mana senyawa-senyawa optik seperti contoh-contoh merupakan gambaran dari beberapa peranan enantiomer dalam sistem biologis yang mungkin sangat berbeda dampaknya dalam sistem biologi kita. Nah, yang kedua ada diastereoisomer, di mana diastereoisomer adalah suatu pasangan stereoisomer yang bukan merupakan bayangan cermin satu sama lain dan terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki lebih dari satu C chiral, atau contohnya seperti pada slide 2-bromo 3-klorobutana, CH3, CH, Br, CH, Cl, dan CH3. Seperti pada slide bisa dilihat. Di sini, diastereoisomer memiliki sifat fisik yang berbeda dengan enantiomernya. Diastereoisomer lebih mudah untuk memisahkan dengan teknik yang normal atau praktis, distilasi, rekristalisasi, kromatografi, dan lain-lain. Diastereoisomer umumnya terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki lebih dari satu C chiral. Untuk menganalisis perbedaan antara enantiomer dan diastereoisomer dapat dilihat pada gambar di bawah atau pada gambar di samping, ya. Di situ ada enantiomer, di mana mereka saling saling bertolak belakang diastereomers. Bisa kita lihat pada di sini ada yang namanya senyawa meso. Senyawa meso adalah molekul yang mengandung atom karbon chiral, tetapi juga memiliki faktor simetri pesawat yang tidak memiliki aktivitas optik dan tidak dapat dipisahkan menjadi senyawa fotoaktif atau pasangan kembar identik apabila salah satu senyawa diputar 180 derajat. Lihat, sesuai dengan rumus 2N, maka jumlah maksimum stereoisomer pada 2,3 di bromobutana adalah 2 × 2 sama dengan 4. Biasa juga lihat pada slide, gambar pada slide itu 2,3 di bromobutana. Nah, di sini senyawa meso, bila senyawa 2R 3S diputar 180 derajat, bisa dilihat di gambar ya, pada slide, keluar bidang, maka akan diperoleh bentuk yang sama dengan isomer 2S, 3R.
Senyawa yang memiliki hubungan semacam ini disebut dengan senyawa meso. Itu bisa dilihat pada slide. Nah, dalam senyawa meso, kita mengidentifikasi senyawa meso. Yang pertama, senyawa meso memiliki bidang simetri atau dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama, atau bagian yang satu merupakan bayangan cermin, yang kedua bagian yang lain. Pada gambar di slide bisa kita perhatikan, dia ikatan C2, C3 diputar 180 derajat, bagian depan bidang kertas simetri dengan bagian belakang. Bisa dilihat pada gambar di slide. Yang kedua, bagian yang terpisah harus memiliki konfigurasi yang berlawanan. Seperti adanya senyawa meso telah menunjukkan bahwa tidak semua senyawa yang memiliki karbon asimetri bersifat kiral. Pengecualian yang lain juga muncul, bahwa tidak semua senyawa yang bersifat kiral memiliki karbon asimetri. Kejadian seperti ini dapat dijumpai pada senyawa-senyawa siklik dan bifenyl. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang tidak jelas mohon dimaafkan. Semoga kita semua bisa saling belajar bersama. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.